apa ya, orang-orang kan bilangnya itu kayak misalkan, wah kerja ke Jepang pasti kaya, anjir ternyata pas dilakonin kerjanya di Jepang ini boro-boro gitu kepikiran buat kaya gitu. Ternyata buat bertahan hidup aja sama bayar hutang LPK gitu sama bisa ngasih ke orang rumah itu kayak udah alhamdulillah jujur ya. Nah, Minasang, halo kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel ini kita akan membahas alur proses kerja ke Jepang dan kehidupan di Jepang. Karena sekarang saya sudah ada di Jepang, bisa sedikit cerita-cerita tentang Jepang, intinya seperti itu guys. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin sedikit mengajak dan mengajak ngobrol penonton setia saya yang suka nontonin dan terus mantengin. BTW, ini saya lagi persiapan mau yaking, guys. Nah, ini di sini ada sega sedikit aja. Di sini ada roti-rotian, tuh lihat. Ada roti-roti. Dan di sini saya nggak punya apa-apa, cuman punya mie dan telur buat buat buka puasa nanti. Jadi video ini dibuat ketika bulan suci Ramadan di Jepang dan saya alhamdulillah di apa di hari ke-16 ini belum batal guys. Seneng banget rasanya, semoga bisa tahan sampai akhir bulan suci Ramadan. Dan seperti biasanya yakin itu, oh iya BTW saya itu job saya itu adalah kaigo ataupun perawat lansia gitu kan. Nah tapi perawat lansianya itu bukan bukan orang-orang yang apa itu namanya, bukan orang-orang yang penyakitan yang ini gitu loh, yang kayak nggak bisa makan, nggak bisa mandi, itu bisa. Jadi saya itu namanya panti disabilitas gitu. Jadi banyak orang-orang yang kayak makan, kayak mandi itu masih bisa dengan sendirinya guys. BTW dikarenakan ini kan dingin jadi suka jadi putih-putih sama pecah-pecah guys. Jadi saya pakai paslin dan kalian wajib punya paslin ini guys ketika kalian sudah ada di Jepang. Pokoknya wajib banget. Seperti itu. Karena udara negara kita terutama Indonesia itu nggak cocok. Kalau di kita kan ya biasa aja ya. Kalau di sini tuh kering gitu. Dan dikarenakan rambut saya itu seperti ini guys. Rambut saya itu lepek gitu tuh. Jadi saya harus pakai Gatsby Hair Gloss. Ini murah kok. Kalau mau silahkan dicek guys. Seperti itu. Oh iya, berhubungan dengan apa itu namanya, kerja ke Jepang itu kan ada ya yang beberapa orang yang komentar katanya pengen prosesnya itu sendiri gitu, nggak pakai nggak pakai agensi dan yang lain sebagainya, mungkin nggak pakai TSK gitu ya. Bukan nggak bisa, mungkin bisa aja, cuman itu benar-benar butuh proses panjang dan prosesnya itu jangan jangan salah gitu kak. Kalau misalkan salah atau misalkan keliru itu nanti kedepannya bisa bahaya guys, seriusan. Apalagi sekarang tahu kan lagi musim perang gitu kan, takut loh. Saya juga sebagai TKI, sebagai WNI ya, sebagai WNI Indonesia, itu ketika dengar perang kayak gini itu rasanya takut gitu. Apalagi kan Jepang sama Amerika itu hubungannya kuat gitu kan, jadi takut ke bawah-bawah hingga akhirnya banyak konflik, banyak masalah hingga akhirnya kita yang sedang bekerja, kita WNI yang sedang bekerja di Jepang ini itu ke bawah-bawah gitu. Takutnya tuh seperti itu. Dan selain itu juga mulai bulan ini ya, ketika video ini dibuat itu tuh di bulan ini tarif penggunaan ini guys, tarif gas, tarif listrik dan yang lain sebagainya itu naik sekitar 800 yen ataupun berapa gitu. Pokoknya setiap tempat beda-beda, dan ada di beberapa tempat itu mendapatkan bantuan guys. Tapi saya sampai sekarang belum dapat bantuan. Dapatnya apa? Potongan yang bebeledagan pokoknya. Potongannya itu gede banget. Potongannya itu ya kalau menurut saya nggak worth it banget lah. Artinya nggak worth it itu ya
Walaupun dikatakan kerja di Jepang itu gajinya gede gitu kan katanya guys. Katanya apa kerja di Jepang itu gajinya gede, tapi yang dimaksud gede itu setara dengan potongannya gitu loh. Potongannya itu nggak ngotak guys, asli. Potongannya itu menurut saya itu hampir nggak ngotak gitu, karena banyak banget selain apa itu, selain potongan-potongan kayak apa tuh, potongan ya yang umum itulah, hokeng-hokeng kayak gitu. Itu sekarang tuh apa ya, serba mahal gitu. Sekarang itu ininya, biaya kehidupannya ataupun seikatsuhinya itu benar-benar serba mahal. Jadi kalaupun emang kita mau apa ya, orang-orang kan bilangnya itu kayak misalkan wah kerja ke Jepang pasti kaya, anjir ternyata pas dilakonin kerjanya di Jepang ini boro-boro gitu kepikiran buat kaya gitu. Ternyata buat bertahan hidup aja sama bayar hutang LPK gitu, sama bisa ngasih ke orang rumah itu kayak udah alhamdulillah. Jujur ya, nanti di video berikutnya guys saya akan sharing-sharing tentang apa namanya, suka duka ketika sampai di Jepang ini, dan apa namanya itu, kayak heat shock, bukan heat shock, apa itu namanya kalau bahasa ininya tuh, nggak terbiasa lah, itu intinya nggak terbiasa dengan kehidupan ketika pertama kali datang ke Jepang itu apa aja. Tapi dikarenakan di video ini apa namanya, ini saya cuman sharing-sharing tentang seperti ini aja, jadi nanti ditunggu aja video-video berikutnya guys. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian mau tanya-tanya ataupun apa namanya itu, suka nonton-nontonin tentang Kaigo guys, itu ada, sudah saya bikinkan, terutama yang masih di Indonesia. Kalau misalkan mau bahas-bahas tentang Mensetsu Kaigo itu sudah ada 5 part kalau nggak salah guys. 5 part itu dimulai dari Jiko Sokai, dimulai tentang pertanyaan umum, terus kayak cara ngejawab itu ininya dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan Mensetsu Kaigo itu sudah saya bahas, dan silakan cek di playlist guys. Dan disclaimer terlebih dahulu, itu adalah hanya sebatas pengalaman. Jadi kalau misalkan kalian sudah, aduh saya sudah Mensetsu nih dan saya gagal karena mengikuti channel YouTube-nya ini. Jadi itu mah kembali lagi ke rezeki masing-masing seperti itu. Dan BTW guys, saya di sini punya buku Kaigo. Ini Shonen Shakensu, ada 4 buku dan mantep banget. Full bukunya gede-gede pokoknya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalian ingin tahu apa ataupun ingin apa ini, intinya yang seputar dengan Kaigo juga, karena Kaigo itu kan banyak jenisnya ya, bukan hanya satu gitu. Kayak ada yang kerjanya di Kaigo itu di bagian apa itu, eto Bioing ataupun rumah sakit. Ada juga yang kerjanya di bagian Shisetsu, kayak saya itu Shisetsu jadi kecil gitu, seperti itu. Ada yang dapat bonus, ada yang enggak, itu variasi guys. Enggak semua Kaigo itu dapat bonus, enggak semua Kaigo itu dapat bonus. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya, tergiur masuk ke Kaigo karena bonusnya, pastikan dulu ketika main Setsu itu benar-benar ada bonus atau kagak gitu. Kalau misalkan kagak ada bonus ya buat apa gitu kan. Terus kalau misalkan Kaigo itu memang ada guys, ada yang namanya Kaigo Fukushishi ya. Tapi itu tuh perjalanannya minta ampunnya, soaknya minta ampun guys, ataupun susahnya minta ampun. Kalau ngelihat-lihat dari orang-orang yang udah bener-bener pada lulus, itu bukan orang kaleng-kaleng, tapi dia itu orang-orang yang punya apa itu namanya, yang punya skill, dan bener-bener orangnya itu nggak ini gitu, nggak apa istilahnya, nggak ngeluhan, orangnya tuh nggak ngeluhan, terus kayak nggak apa ya namanya, bahasa ininya tuh nggak gampang nyerah gitu dan yang lain sebagainya. Nah jadi kita kembali lagi ke diri sendiri, kita itu gampang ngeluh nggak, atau kita itu passionnya di mana gitu, keinginan kita itu di mana. Terutama saya juga ya, terutama kepada diri saya maksudnya, saya juga memang suka ngomong gitu, suka bicara, tapi ternyata
suka aja guys ketika dihadapkan dengan kenyataan kayak misalkan, emang enak, kerjaan enak, tapi kita itu kerja di sini kan bukan hanya mencari kebahagiaan di kerjaan, enggak, tapi kan mencari hasil gitu loh. Kayak orang-orang denger-denger itu Kaigo enak, ya kalau yang suka ngomong, iya saya suka ngomong. Saya suka Kaiwa juga, walaupun nggak bagus, masih jelek gitu maksudnya. Tapi ketika kerjaan enak, tapi hasilnya itu nggak enak gitu, ada aja yang minusnya itulah. Ya itulah kalau misalkan kita kurang bersyukur ya. Mungkin saya kurang bersyukur gitu. Jadi untuk saat ini ya memang terasa berat banget, terutama masalah gaji guys, terutama masalah gaji, karena ternyata potongan di Jepang ini tuh gila-gilaan banget, dan belum juga potongan biaya LPK, belum juga biaya pribadi yang memang ya sebenarnya biaya pribadi mah nggak mahal-mahal banget lah gitu, bisa dipastikan biaya pribadi itu nggak inilah, tapi dikarenakan kita juga harus ngirim ke rumah, harus bayar LPK dan yang lain sebagainya, itu menyala pokoknya. Jadi saat ini tuh masih antara kerjaan, antara pikiran, ya keadaan ini. Jadi belum sinkron gitu, belum bener-bener nyaman tinggal di Jepang ini tuh. Karena ya dengan berbagai kondisi keadaan yang memang tidak mendukung lah mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan dijalanin dulu aja gitu kan, ya apa ya istilahnya, mungkin akan kuat seperti itu. Dan saya jujur, saya nggak terlalu buka suara ataupun nggak terlalu banyak ngomong-ngomong di TikTok guys, di platform TikTok itu saya nggak terlalu. Karena apa? Karena saya itu eh, konten kreator yang nggak siap dihujat. Kok bisa ya jadi konten kreator tapi nggak bisa dihujat gitu? Nggak tahu kenapa, rasanya pengen kayak ngobrol-ngobrol kayak orang, pendapat saya ini, tapi saya tuh nggak pengen gitu, kayak banyak-banyak komentar yang wah kok ya baru juga segini, baru juga di Jepang ini, biasanya kan gitu ya, banyak orang-orang yang ngomong gitu. Saya menghindari itu, makanya di YouTube, kalau di YouTube itu orang-orangnya baik dan budiman kayak teman-teman ini, seperti itu guys. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk sharing-sharing pengalaman dan apa itu namanya istilahnya, eh, apa namanya, suara hati, suara hati WNI mungkin ya, seperti itu guys. Jadi semoga buat teman-teman juga yang masih di Indonesia dijadiin bahan pertimbangan mau kerja ke Jepang sebagai apa, bahkan mau kerja ke Jepang atau enggak gitu kan, terserah. Jangan hanya karena viral di TikTok, foto-foto di salju, foto-foto di bunga sakura gitu, wah langsung pengen ke Jepang. Sedangkan mental, jiwa, raga itu belum siap, itu jangan. Terutama bahasa, bahasa itu bener-bener utama ketika di Jepang ini guys. Bukan sombong, tapi ketika saya masuk ke Jepang ini, untuk dasar itu udah alhamdulillah udah bisa gitu kan. Tapi yang namanya kerjaan itu kan ada gitu kan, komakai-komakai tokoronya itu, atau apa namanya istilahnya, eh, hal-hal yang perinci, dan itu masih benar-benar butuh belajar. Sampai saat ini pun masih butuh belajar dan masih banyak salah. Seperti itu minasang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lagi berproses buat kerja ke Jepang juga guys. Pokoknya jangan patah semangat buat proses kerja ke Jepangnya, dan semoga kita ada dalam lindungan yang maha kuasa. Otsukare sama desta, yang lagi puasa, semangat puasanya, terutama yang puasa di Jepang. Ganbare, otsukare sama des.